Perkenalkan, nama saya Hanifah Nulaili dari Prodi PGMI semester 6. Di sini saya akan menjelaskan presentasi laporan PPL 2024 dengan berbasis PTK. Di sini saya akan menjelaskan tentang dengan judul efektivitas problem based learning PBL dalam meningkatkan pemahaman mata pelajaran fikih siswa kelas 4 B di MI Raudatul Hasan Dodo. Berikut ini video penjelasan materi tersebut. Pendahuluan, pendidikan adalah landasan masyarakat negara. Komitmen terhadap pendidikan yang mencerminkan masa depan. Nah, itu ada di UUD nomor 20 tahun 2003 yang isinya mendefinisikan pendidikan sebagai fasilitas perkembangan siswa. Sebagai fasilitas perkembangan siswa. Tantangan pendidikan termasuk pembelajaran kurang efektif karena hafalan lebih dari pemahaman, pentingnya prioritas, keterampilan dan kemampuan, dan adapun berpikir kritis siswa. Lingkungan belajar siswa harus kondusif dan metode pembelajaran beragam diperlukan untuk efisien pembelajaran metode ini. Metode pengajaran yang saya ambil adalah efektivitas problem based learning PBL, yaitu metode pengajaran yang variasi, membantu pemilihan metode sesuai tujuan. Nah, fikih. Nah, di sini saya mengajukan tentang fikih. Fikih ini penting tetapi siswa kesulitan memahaminya. Nah, pendekatan apa yang bagus? Nah, saya ambil pendekatan efektivitas problem based learning atau yang disebut PBL dalam memahami dan meningkatkan pemahaman mata pelajaran fikih kelas 4 ini. Teori. Model kajian teori ini. Model kajian pembelajaran based learning PBL yang saya ambil memfokuskan pada pengaturan diri. Yang kedua, sumber pengajarannya. Dan ketiga, kemampuan dan memecahkan masalah. PBL ini meningkatkan rasa ingin tahu, motivasi, kapasitas berpikir kritis. Nah, siswa melalui berbagai kegiatan pemecahan masalah ini, model ini membantu siswa mengembangkan keterampilan yang berpikir kritis. Nah, di mana siswa itu akan bisa berpikir kritis melalui pemahaman pembelajaran problem based learning yang saya buat dan saya ajarkan ke mereka, di mana mereka 90% mengerti tentang pembelajaran fikih. Nah, karena fikih sangat agak sulit dipahami karena memang ada yang paham dan ada yang tidak. Nah, dan yang tidak itu kita harus bisa menjelaskannya. Nah, saya ini mengambil metode ini menjadi model pembelajaran problem based learning. Konstruktivitas Teori ini adalah proses pembelajaran aktif yang fokus pada pengembangan konsep. Yang kedua, pemberian makna pada informasi. Nah, itu ada dua, yaitu pengembangan konsep dan pembelajaran berbasis masalah, pemberian makna pada informasi. Nah, di mana
Pembelajaran berbasis PBL ini memungkinkan siswa untuk mengidentifikasi masalah, menyelesaikannya, dan memilih solusi terbaik untuk masalah menyelesaikan dan memilih solusi dan menyelesaikan masalah di dunia nyata. Nah, di mana fikih itu sangat sulit memahaminya kan. Nah, dari teori ini saya bisa menyelesaikan sedikit demi sedikit pembelajaran yang saya terapkan di kelas. Nah, yang pertama, kita harus mendorong para siswa untuk ke depan, entah itu membaca, entah itu menyuruh membaca yang kita pelajari. Nah, ada juga yang teknik menghafal dan tanya jawab. Di situ juga bisa. Nah, nanti kita bisa memahami siswa salah satunya di mana yang kemampuan rendah. Kita bisa lihat di mana yang sudah bisa, siswa yang sudah lancar mengetahui apa yang kita berikan. Nah, keterampilan dan pemecahan masalah. Nah, di situ kita bisa menyelesaikan menggunakan keterampilan. Nah, saya menggunakan metode tanya jawab dulu, di mana saya yang bertanya apa itu tentang. Nah, saya di sini mengambil metode fikih kan, yang di dalamnya tentang hitan, contohnya hitan ya. Nah, saya akan menanyakan ke siswanya. Nah, di sini siapa yang pernah sunat? Ataupun apa pengertian dari sunat? Nah, ataupun apa apa keutamaan sunat itu? Nah, gitu. Nah, pastikan para siswa itu menjawab, ada yang jawab, ada yang tidak. Nah, di situ saya akan memilah yang mana yang sudah bisa dan yang tidak bisa. Nah, singkatnya itu keterampilan dari saya yang bisa, sehingga saya mengambil metode ini yang sangat cepat bisa saya ambil. Nah, jadi kita bisa memilah yang mana yang siswa sudah mampu dan mana yang siswa belum mampu dengan pertanyaan yang saya berikan dengan keterampilan ini. Nah, lalu siswa itu akan berpikiran kritis, di mana akan mengingat kembali yang sudah dipelajari. Nah, kan materi fikih itu tentang hitan. Nah, pastikan siswa akan memikirkan apa yang sudah kita jelaskan kemarinnya di siklus 1. Nah, di mana siklus 1 itu pertama-tama kita kan pasti menjelaskan dulu, ceramah dulu, pembelajaran apa yang kita berikan ke siswa. Nah, setelah siklus 1, siklus 2 kita menanyakan apa yang sudah dipelajari siklus 1. Nah, yang kedua, keterkaitan kemampuan berpikir kritis, model problem based learning, dan teori konstruktivitas. Di mana teori ini adalah proses pembelajaran aktif yang fokus pada pengembangan konsep. Pengembangan konsep dan pemberian makna pada informasi. Pembelajaran berbasis masalah PBL ini memungkinkan untuk siswa untuk mengidentifikasinya. Nah,
yang dimaksud memungkinkan siswa untuk mengidentifikasinya. Di sini saya memberikan tugas atau yang disebut presentasi tugas. Nah, setelah memberikan tugas, siswa itu mengerjakan dulu. Nanti kita koreksi bareng-bareng. Nah, yang sudah dilakukan nanti dikumpulkan. Nah, itu juga bisa mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah yang kurang mampu dan tidak mampu memahami fikih ini dengan metode ini. Saya bisa mengidentifikasinya karena melalui teori ini, karena bisa menyelesaikan masalah yang kurang mampu dan tidak kurang mampu, memilih solusi terbaik untuk masalah di dunia nyata atau saat menyelesaikan tugas yang saya berikan. Nah, pemahaman dan peningkatan dan pemahaman dan keterampilan memecahkan masalah. Itu teori-teori untuk saya memahami siswa di kelas 4B di MI Raudatul Hasan Condong. Nah, sekarang kita sampai di metode penelitian, di mana metode penelitian ini merupakan metode tindakan kelas yang saya tindakan di kelas saat dan menerapkan model PBL dan meningkatkan efektivitas pembelajaran. Instrumen berupa teks, track, present, dan post test. Analisis deskriptif dilakukan untuk pemecahan masalah. Nah, kesimpulannya diharapkan memberikan gambaran tentang implikasi inovasi PBL dalam pembelajaran fikih. Nah, hasil pembahasan saya yang diambil dari siklus pertama dan siklus kedua melalui teori yang saya jelaskan di depan. Ini identifikasi masalah sekolah dan pembuatan RPP serta LKS. Yang pertama saya membuat RPP, yang kedua pembuatan dan serta langkah-langkah yang saya ambil. Sekarang hasil penelitian dan pembahasan. Identifikasi masalah ini saya menggunakan RPP, yang kedua menggunakan LKS yang sudah sedia di sekolahan tersebut, di mana metode PBL ini menggunakan penelitian dilakukan di kelas 4B dengan 30 siswa. Nah, model PBL ini digunakan untuk mengamati pembelajaran fikih tentang hitan. Contohnya hitan. Nah, saya ambil hitan. Penerapan model PBL berhasil meningkatkan belajar siswa dengan signifikan. Nah, karena nilai rata-rata siswa meningkat dari 9,26 menjadi 73,68 pada siklus pertama. Nah, di mana siklus pertama hanya menjelaskan tentang ceramah dan menjelaskan, di mana kan pasti siswa itu ada yang tahu dan ada yang tidak tahu. Nah, di siklus kedua dan dari siklus kedua 47,68 menjadi 86 pada siklus kedua. Nah, di mana saya menggunakan metode present test. Saya memberikan tugas lalu siswa mengerjakannya. Nah, selama proses pembelajaran, instruktur mengamati kondisi kelas dan aktivitas siswa. Implementasi PBL meningkat dari 80% menjadi 9,2%.
keseluruhan aspek pembelajaran PBL mengalami peningkatan selama 2 siklus. Karena siklus ini sangatlah efektif menggunakan teori kedua yang saya jelaskan tadi. Nah, sekarang tahap kesimpulan di mana penerapan PBL meningkat hasil belajar siswa di pembelajaran fikih menggunakan problem based learning yang atau disebut PBL. Hasil siklus 2 menunjukkan peningkatan nilai tes dan jumlah siswa yang mencapai KKM meskipun masih ada kekurangan dalam laporan dan evaluasi siswa. Nah, meskipun itu sudah sukses dalam PBL. Guru aktif dalam penerapan model pembelajaran ini. Nah, sekarang guru di sana juga sudah aktif menggunakan model pembelajaran kayak ini, di mana bisa mempercepat siswa itu meningkatkan berpikir kritis, dan di mana siswa itu bisa mengevaluasi tentang yang sudah dijelaskan guru tentang basic learning, problem based learning PBL yang saya terapkan di sana. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.